Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai algoritma greedy dengan kasus penjadwalan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Firandati Suryadi dengan NIM 13011941314. Lalu ada Faiz Taufihensia dengan NIM 13011190230. Lalu ada Muhammad Ali Fikri dengan NIM 13011190157. Lalu ada Fadlan Muhammad Dafarijman dengan NIM 13011194172. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan salah satu jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya, yang dikenal juga dengan istilah lokal maksimum. Pada setiap langkah yang dilakukan algoritma greedy akan mengambil keputusan terbaik dalam menentukan pilihan. Dari berbagai kasus yang sering terjadi, algoritma greedy tidak menghasilkan solusi paling optimal. Tetapi, algoritma ini biasanya akan memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat sehingga menghasilkan kompleksitas waktu yang cepat juga. Nah, selanjutnya saya akan membahas contoh kasus yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, contoh kasusnya yaitu penentuan jalur terpendek. Untuk soalnya ada untuk gambarnya ada di slide selanjutnya. Nah, ini kita misalkan slide selanjutnya. Nah, untuk kita misalkan kita sekarang berada di lokasi A dan lokasi tujuan kita ada di lokasi J. Nah, tentunya untuk kita menuju ke lokasi J ini kita akan menemukan banyak sekali jalur untuk ke sana. Nah, dengan menggunakan algoritma greedy ini kita memilih jalur terpendek untuk menuju ke lokasi J. Nah, kita bisa gini, kita draw di sini. Nah, misalkan kita sekarang berada di lokasi A sekarang. Nah, untuk menuju ke lokasi J, di awal kita dihadapkan oleh dua jalur, yaitu jalur B dan jalur C di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, manakah jalur terpendek? Apakah B atau C? Nah, untuk di sini kita lihat jalur terpendek adalah jalur B karena di sini ada dia 5, sedangkan C di sini dia bernilai 8. Berarti jalur yang kita pilih yaitu jalur B. Nah, sekarang lokasi kita berada di jalur B ini, ada di jalur B. Nah, untuk menuju ke C, di sini kita dihadapkan oleh dua jalur lagi, jalur D dan jalur E. Nah, sama seperti yang tadi, kita akan memilih jalur terpendek untuk menuju ke lokasi C. Nah, mana jalur terpendeknya? Jalur terpendeknya yaitu adalah jalur E yang bernilai 7. Sedangkan jalur D di sini dia bernilai 11. Berarti kita memilih jalur E di sini. Nah, karena sekarang kan kita sudah berada di lokasi E. Nah, karena kita di lokasi E kita tidak bertemu banyak jalur lagi, hanya satu jalur, berarti kita memilih jalur ini, yaitu bernilai 4. Dan sekarang kita berada di lokasi G. Nah, di sini kita kan mau ke lokasi J nih, lokasi J, di mana kita ditemu oleh dua jalur ya, jalur terpendek yang di sini yaitu ada I, langsung ke I. Nah, di sini dia langsung nih, ada yang langsung ke J, tapi karena dia langsung ke J, dia panjang jalurnya yaitu bernilai 13. Kita nggak akan mungkin milih jalur terpanjang gitu loh. Karena dari kasus algoritma greedy kita akan memilih jalur terpendek. Nah, berarti otomatis kita akan memilih jalur terpendek terlebih dahulu. Nah, di sini kan nilainya 4. Sedangkan untuk menuju ke J langsung dia bernilai 13. Berarti otomatis kita akan milih jalur yang ini. Berarti sekarang lokasi kita ada di lokasi I. Nah, karena di lokasi I tidak ada jalur lagi untuk ke J, hanya satu di sini. Berarti kita akan memilih jalur yang ini, yang bernilai 3. Nah, dan kita sampai ke lokasi tujuan, yang dimana lokasi J. Berarti dapat kita simpulkan, jalur terpendek untuk menuju
ke lokasi C, yaitu pertama A, ada A, terus B, ada terus E, terus kita ke G, terus ke I, dan terakhir ke C. Nah, itu adalah contoh kasus umum yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari, yang dimana bisa diselesaikan menggunakan algoritma greedy. Nah, untuk kasus selanjutnya, kasus yang akan dibahas oleh teman saya, kasus yang dijadikan tugas besar AA kami. Nah, selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya yang bernama Fatia. Perkenalkan, nama saya Fadlan Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus tugas besar analisis kompleksitas algoritma kita. Kasusnya itu sebagai berikut. Hari ini adalah hari Minggu. Faiz memiliki banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan saat hari Minggu, akan tetapi dia tidak bisa melakukan semua kegiatannya karena Faiz telah menjadwalkan kegiatannya sebagai berikut. Kita ingat kembali bahwa algoritma greedy itu tidak menghasilkan nilai yang optimum, akan tetapi algoritma greedy menghasilkan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang sangat cepat. Kita kembali ke dalam kasus tugas besar kita. Di sini ada jadwal kegiatan dari jam mulai sampai jam berakhir. Nah, kegiatannya itu ada olahraga, games, menonton, belanja, nongkrong, coding, karaoke, dan membaca. Dan jam mulainya itu berbeda-beda dan jam berakhirnya berbeda-beda. Karena di contoh kasus ini kita menggunakan algoritma greedy, yaitu mencari solusi yang mendekati nilai optimum. Nah, dengan itu kita mencari jam mulai yang sangat mendekati nilai optimum, yaitu paling terkecil. Seperti di olahraga, jam dimulai itu jam 6. Nah, terus di games jamnya itu jam 7. Nah, di antara kedua itu kita mencari nilai yang paling mendekati solusi optimum dalam waktu yang cepat. Nah, dengan penjelasan tersebut kita mengetahui bahwa waktu yang paling cepat adalah jam 6 dimulainya. Maka kegiatan yang Faiz lakukan awal-awal yaitu mengambil kegiatan olahraga, di mana jam mulainya jam 6 lalu jam berakhirnya jam 9. Nah, dalam waktu cepat itu kenapa? Karena di jam mulai jam 6 itu sampai jam 9 kan 3 jam. Sedangkan di games jam 7 sampai jam 10 juga 3 jam. Tetapi dalam kalau lihat kegiatan, jam mulainya lebih awal olahraga daripada games. Nah, sudah kita ngambil kegiatan olahraga, di jam berakhirnya jam 9. Nah, kita cari jam mulai yang dimulai dari jam 9 di mana kegiatan olahraga berakhir, yaitu ada dapat pilihan yaitu belanja dan menonton. Kenapa menonton? Karena belanja dimulai jam 9 lalu menonton jam 10. Kan algoritma greedy itu menentukan solusi yang mendekati nilai optimum, yaitu mencari nilai yang paling kecil lalu dalam waktu yang cepat. Nah, kita lihat lagi olahraga berakhir jam 9, terus belanja jam 9, menonton jam 10. Kita cari yang lebih kecil dari kedua jam tersebut. Sebenarnya ini bisa mengambil jam selain itu, misalkan jam 9, jam berakhir jam 9, lalu kita cari aja jam mulai yang mendekati jam 9. Kayak ini belanja jam 9, menonton jam 10, nongkrong jam 1, coding jam 2. Nah, kita cari yang paling dekat dengan jam 9, yaitu jam 9-nya sendiri. Nah, kita mulai lagi, kita ngambil kegiatan belanja dari jam 9 lalu berakhir jam 12. Nah, karena jam berakhirnya jam 12 dan tidak ada jam mulai dari jam 12, kita cari solusi yang nilai optimumnya mendekati nilai tersebut, yaitu ada beberapa solusi. Itu ada jam 13 atau jam 1, jam 14, jam 2, jam 17, jam 5, jam 18, jam 6. Paling mendekatinya yaitu mendapat jam 13, yaitu jam 1. Nah, setelah mendapatkan kegiatan jam mulai jam 13, kita lihat jam berakhirnya yaitu jam 16. Jam 16 sama kayak seperti tadi,
kita cari solusi yang paling mendekati, yaitu jam 17. Nah, di jam 17, jam berakhirnya jam 20. Maka kita dapatkan kegiatan-kegiatan yang diambil oleh Faiz di hari Minggu adalah olahraga dari mulai jam 6 sampai berakhir jam 9. Lalu belanja dari jam 9 sampai jam 12. Lalu nongkrong dari jam 13 atau jam 1 sampai dengan jam 16 atau jam 4. Lalu ada membaca dari jam 17 sampai dengan jam 20 atau jam 8. Maka kita dapat kesimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang diikutinya yaitu berolahraga, lalu belanja, lalu menongkrong, lalu membaca. Sekian dari analisis kasus tugas besar analisis kompleksitas algoritma dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Faiz Rohdiansyah dengan NIM 130.119.0230. Saya di sini akan menjelaskan tentang codingan beserta running program dari tugas besar mata kuliah analisis kompleksitas algoritma kelompok kami dengan judul yaitu algoritma greedy dengan contoh kasusnya adalah penjadwalan. Oke, langsung saja. Di codingan kami terdapat variabel dengan data yang merupakan list, yang mana list data ini sendiri digunakan untuk menampung atau menjadi wadah dari txt, dari data yang berupa inputan txt kalau di tempat kami, atau di dalam kasus kami itu berupa txt, file txt gitu. Kemudian di codingan ini juga terdapat variabel schedule yang merupakan list, yang mana schedule ini sendiri adalah wadah atau tempat dari jadwal-jadwal yang telah dipilih dan dirasa optimal oleh algoritma ini yang berasal dari data atau dari inputan. Jadi inputan dimasukkan data dan jika telah diproses dan dioptimal oleh algoritma akan dimasukkan ke list schedule. Kemudian di codingan ini juga terdapat function berupa read file dengan parameter myFile, yang mana pada kelompok kami ini myFile itu berupa txt gitu. Fungsi dari function ini yaitu untuk membaca data dan berupa input txt. Kemudian di function ini terdapat variable file untuk open myFile yang untuk mengopen txt ini. Kemudian ada perulangan, yaitu ketika line-nya itu berada di file akan melakukan seperti ini. Itu variable nya akan memiliki indeks seperti ini, yaitu x.rstrip dengan ini adalah endline, dan ketika x-nya di line.split atau ini ya di berdasarkan situasi akan melakukan seperti itu. Jadi contohnya seperti inilah. Misalkan ini kan ada di x gitu. Nah, si x itu mengabaikan, sebelah kanannya diabaikan adalah si headline, jadi mengabaikan enter aja. Jadi misalkan ini adalah x-nya, maka si nomor 2 sampai ke bawah itu akan diabaikan. Kemudian ketika si x ini ada di line.split pasti, jadi dia akan mengubah jadi seperti ini. Jadi .split ini tuh akan mengubah si satu kalimat ini itu sendiri akan dipecah menjadi 3 gini. Dan karena ini yang diabaikan yang sebelah kanan adalah end line, maka si ini tidak masuk. Jadi nanti akan seperti ini 1, 2, 3 dan seterusnya untuk konsep pengerjaan di codingannya itu sendiri. Kemudian si yang tadi itu akan yang telah dipisah-pisahkan tadi itu dimasukkan ke list data. Jadi temporary 0 dan indeks 0 itu akan dimasukkan di list data, begitu juga temporary dengan indeks 1 dan 2. Karena indeks 1 dan 2 di sini berupa integer, maka karena yang tadi length speed-nya dari string, maka harus dirubah ke integer terlebih dahulu untuk dimasukkan ke list data. Kemudian ada function item, di mana function item ini untuk return item dengan indeks 2. Maksudnya adalah karena di algoritma greedy ini yang menjadi
kuncinya adalah si indeks kedua. Setelah mencari indeks pertama mulai, jadi indeksnya adalah indeks 0, indeks 1, indeks 2, karena yang pertama yang digunakan kunci ada indeks pertama. Namun jika sudah didapatkan indeks pertama, maka untuk yang selanjutnya yang akan menjadi kunci adalah indeks keduanya atau jam terakhir. Ini adalah nama pekerjaan, jam masuk dan jam akhir, seperti itu. Kita akan return si indeks kedua. Kemudian ada function check for compatibility dengan parameter job. Fungsi ini sendiri digunakan untuk ngecek apakah sudah optimum si jadwal itu. Jika sudah optimum, akan dimasukkan ke list schedule ini. Yang mana yang dilakukannya adalah apabila si panjang dari schedule itu adalah 0, akan return true. Dan apabila job dengan indeks pertama itu lebih kecil dari schedule dengan indeks min 2 dan 2, ini array 2 itu dimensi, akan menghadirkan false. Dan yang lainnya akan melakukan return true. Untuk kemudian, coding yang kemudian adalah read file. Jadi read file itu adalah function yang di atas ini yang akan membaca input txt. Kemudian sudah masuk kan ke dalam list data, maka si data ini nanti disorted yang data dengan key-nya adalah key. Karena key-nya tadi adalah indeks kedua, maka tersorted di indeks kedua saja gitu. Seperti itu. Kemudian melakukan perulangan, itu ketika job-nya itu ada di data, akan melakukan check compatibility. Ketika check compatibility-nya adalah true, maka si job-nya ini akan dimasukkan ke data ke list schedule. Akan di-append atau dimasukkan ke list schedule sampai job-nya itu tidak ada di data. Jika sudah selesai, maka akan ke print the optimal job scheduling dan akan dilakukan perulangan untuk nge-print each job atau job yang sudah optimal atau job yang ada di list schedule. Dan seperti itu penjelasan dari codingannya. Saya akan nge-running. Nah, dari inputan ini, jadi contohnya saja, misalkan saya ini akan bekerja secara part-time. Jadi saya itu akan mengambil atau mencari atau mengumpulkan brosur-brosur, semua brosur lah ke dalam daftar saya gitu kan. Misalkan yang pertama ada pekerjaan di percetakan dengan jam masuk 0 dan jam akhir 6, dan seterusnya sampai di pekerjaan di toko sandal misalkan dengan jam masuk 8 dan jam terakhir atau jam sudahnya itu jam 10 gitu. Kemudian saya ini akan menggunakan algoritma greedy ini yang digunakan untuk mengoptimalkan jadwal saya agar tidak bentrok atau secara optimal lah. Jadi saya dapat banyak dengan rentang waktu yang kecil-kecil. Jadi saya dapat banyak tempat kerja tapi dengan jangka waktu yang kecil-kecil gitu. Maka yang dilakukan oleh algoritma pertama adalah mencari yang pertama itu paling kecil gitu. Yang jam awalnya paling kecil yaitu 0. Kemudian selisih dengan jam yang awal paling kecil itu yang terkecil. Karena yang di sini selisih yang terkecil adalah 1, maka yang kedua ini yang akan dibandingkan. Karena yang jam masuknya ini 0 dan jam yang masuknya 1, maka yang dibandingkan antara dua ini kan. Kemudian karena dari jam masuk jam keluarnya ini adalah berselisih 6 dan di pekerjaan di perkantoran ini selisihnya antara jam masuk jam keluarnya ada 3, maka algoritma greedy atau codingan ini akan mengambil pekerjaan di perkantoran sebagai jadwal pengiriman pertama, maka yang di outputkan ke layar adalah perkantoran. Kemudian karena jam keluarnya adalah 4, jadi saya tidak mungkin untuk mengambil pekerjaan dengan jam masuknya lebih kurang dari 4. Jadi saya di pekerjaan pizza dan KFC otomatis diabaikan dan akan melanjutkan ke jam kerja yang sama dengan jam terakhir di perkantoran atau dengan selisih yang terkecil atau selisih terdekat dari semua jam masuk yang ada. Misalkan di sini tidak ada ya, misalkan di sini tidak ada jam 4 dan jam 5. Jadi misalkan tidak ada, maka yang diambil adalah 6 gitu.
Nah, karena di sini ada 4, maka diambil ya untuk perbandingan selanjutnya adalah 4 dan jam masuk dengan selisih terkecil lainnya yaitu di sini adalah 5. Jadi 4, 5. Apabila si Podomoro ini tidak ada, misalkan adanya ini, maka yang diambil adalah MACD sama kuota kopi. Dan dilakukan perbandingan lagi karena di jam masuk dan jam keluar di MACD ada 3 dan jam masuk di Podomoro dan jam keluar di Podomoro ada 4, maka si codingan ini ada algoritma greennya ini akan mengambil si MACD sebagai jadwal optimumnya. Kemudian karena jam keluarnya adalah 7, otomatis jam masuk yang kurang dari 7 akan diabaikan. Akan lanjut ke sepatu dan sendal karena setelah 7 adalah 8 dan tidak ada lagi jadi yang ini. Jadi karena 8 ini maka dilakukan perbandingan karena sendal itu lebih optimum, maka dimasukkan ke sini. Untuk membuktikan bahwa kami itu melakukan codingan itu secara benar, jadi bukan karena ini yang berurut saja gitu kan, coba kita lakukan, kita acak, saya acak, akan ini ditaruh di sini untuk mengacaknya. Aduh, misalnya di sini ini dijadikan ke baris pertama gitu, ini akan melakukan sama saja. Seperti ini misalkan, dan saya save dan saya running, nah akan terjadi sama saja. Ini membuktikan bahwa codingan kami memang benar-benar jalan dan sesuai dengan konsep. Kemudian jika saya ingin menambah pekerjaan, misalkan terdapat ada admin gitu di browser admin yang jam kerjanya mulai dari cuma sejam dari jam 0 sampai jam 1, maka kalau secara konsep sebelum saya bekerja di kantoran saya akan bekerja sebagai admin gitu kan. Coba kita save dan saya jalan. Ini saya akan membuktikan bahwa ini memang codingannya benar-benar jalan sesuai dengan konsep. Nah, benar bahwa yang pertama adalah admin, kemudian kantoran. Cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.